Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Ikhwan sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan kajian pendek ini nanti ada manfaatnya sebagai kelanjutan dari kajian kita yang kemarin. Kemudian nanti insya Allah nanti juga akan kita lanjutkan dengan kajian berikutnya yang insya Allah ini nanti akan berurutan. Ikhwan sekalian, seperti yang terdahulu sudah kita kajikan bahwa takwa adalah akhlak tertinggi di dalam Islam. Orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang mendapatkan janji dari Allah. Janjinya antara lain adalah ulaika humul muflihun, yaitu orang-orang yang diberikan keberuntungan. Dalam kaitan ini kemudian, karena orang yang bertakwa ini pasti dia bersanding dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah jalan hidupnya. Maka kemudian kita bisa ambilkan saat ini, waktu kajian kali ini dengan Surah Al-Mujadilah. Al-Mujadilah ayatnya ayat 11 yang sudah sering juga kita mendengar ayat ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi di sini ada janji Allah Ta'ala bahwa Allah akan menaikkan derajat, akan menaikkan posisi. Siapakah orang-orang yang akan dinaikkan beberapa tingkat, bertingkat-tingkat, berderajat-derajat? Ini siapa? Maka dalam hal ini, kelasnya bisa menjadi kelas individu, bisa menjadi kelas keluarga, bisa menjadi kelas kelompok, jamaah. Bisa jadi mudah-mudahan kelompok jamaah kita misalnya. Kemudian pada tingkat nation, tingkat negara, tingkat bangsa, maka janji ini berlaku. Allah memberlakukan janji ini. Jadi Allah akan menaikkan posisi, akan menaikkan derajat di atas kapan? Kalau memenuhi syarat 3. Ini yang saya katakan 3 sekawan. 3 menjadi sebuah kawan. 3 sekawan. Yang pertama adalah alladzina utul ilma yarfa'illahu alladzina amanu minkum, yaitu orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi iman ini tidak bisa ditawar. Pada kajian yang kemarin kita juga sudah sampaikan bahwa wali Allah itu adalah wali yang amanu wattaqau. Alladzina amanu walladzina wa kana yattaqun. Wa kanu yattaqun. Jadi iman dan takwa. Jadi yang pertama adalah keluarga yang iman, diri yang iman. Kemudian kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir
disebutkan iman yang seperti apa? Fis-sirri wal alaniyah. Baik imannya itu secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ketika bersendiri atau ketika berkelompok dengan orang lain. Ada rasa takut kepada Allah. Ada rasa cinta kepada Allah. Ada rasa ikhlas kepada Allah. Ada minta ridho kepada Allah. Ini adalah gambaran bagaimana seseorang ini iman kepada Allah. Baik itu sendiri atau ketika berkelompok. Malam ataupun siang. Jadi iman ini adalah sebuah kawasan ilahiyah. Jadi orang yang masuk di dalam kawasan itu, orang yang masuk di dalam area zona ilahiyah, maka amaliyahnya orang yang beriman ini, amaliyahnya sudah pasti. Salatnya baik, zikirnya baik, doanya baik, Qur'annya baik. Jadi yang pertama adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Tapi orang yang beriman ini saja masih belum cukup. Jadi mohon maaf, imannya kuat, ke masjidnya kuat. Akan tetapi Allah memberikan pilar yang kedua. Pilar yang kedua adalah walladzina utul ilma. Jadi orang-orang yang diberikan ilmu, orang yang beriman, kemudian ditambahkan ilmu di situ. Di dalam bayangan yang mudah, mungkin begini. Ke masjid dekat, berarti iman. Ke kampus, ke buku perpustakaan dekat, berarti itu ilmu. Sekarang kalau masjidnya kuat, akan tetapi ilmunya tidak kuat, ilmu agamanya tidak kuat, sains teknologinya tidak kuat, maka yang akan terjadi adalah masyarakat besar akan tetapi kalah oleh sekelompok orang yang sedikit. Maka prakteknya adalah bagaimana kita mempraktekkan amanu, iman, ilmu ini di dalam rumah tangga kita. Antara lain, tentu maaf ini, seorang ayah akan menjadi contoh bagi putri-putrinya, bagi keluarganya, bagaimana Qur'annya, bagaimana tahajudnya, bagaimana sholatnya, bagaimana kecintaan sang ayah ini kepada ilmu. Ini akan diikuti, akan ditiru oleh anggota keluarga seluruhnya, insya Allah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup satu ayat ini dengan kalimat pendek, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui, maha mengetahui akan apapun yang kalian lakukan. Jadi yang ketiga ini adalah faktor amal. Imannya sudah baik, puasanya mungkin, Qur'annya mungkin, sholatnya mungkin sudah bagus, tawakalnya mungkin sudah bagus, ikhlasnya kepada Allah sudah bagus. Kemudian ilmunya juga sudah baik. Bacaannya baik, kajiannya baik. Akan tetapi mohon maaf kalau di dalam mengaplikasikan kehidupan sehari-harinya ini kurang, amaliyahnya kurang, etos kerjanya kurang.
maka tentu janji Allah ini tidak akan datang. Pernah satu ketika ada ikhwan yang meminjam kambing, kemudian lama, 3 bulan, 6 bulan tidak ada laporan, 1,5 tahun bahkan, baru kemudian ada laporan. Laporannya negatif kalau kambingnya itu sudah dijual. Tanpa sepengetahuan misalnya. Nah, ketika kemudian orang ini, kawan kita ini, akan meminjam kambing lagi, tentunya kita akan berpikir ulang. Inilah yang disebut bima ta'maluna. Jadi pilar yang ketiga ini adalah kinerja. Para pengusaha, para pebisnis itu bersepakat bahwa yang namanya trust, kepercayaan itu adalah nomor 1. Maka orang yang pintar, orang yang imannya bagus, akan tetapi ketika orang tidak menaruh kepercayaan, maka kesempatan itu tidak akan pernah ada. Maka jamaah rahimakumullah, kawan-kawan sekalian, aksioma ini, aksioma ilahiyah ini, bahwa naiknya peringkat, naiknya derajat seseorang, naiknya derajat keluarga, komunitas, maka kemudian saya berharap memang mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini di WA grup kita misalnya ada barangkali 1-2 kawan, sahabat yang nanti bersama-sama mengamalkan apa yang kita kajikan pada selama bulan Ramadan ini untuk meraih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah insyaallah. Atas dasar apa? Atas dasar 3 hal ini tadi. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal. Amal itu kinerja, amal itu profesionalitas, amal itu amanah, amal itu kredibel, amal kualitas. Kualitasnya seberapa? Kalau kita membuat satu usaha, maka kualitasnya akan seperti apa? Maka kalau boleh saya simpulkan dari ayat tadi, mungkin bisa begini. Sebuah keluarga punya rumah makan, si pemilik rumah makan ini aktif, di masjidnya aktif, bahkan setiap hari Kamis misalnya, membuka gratis untuk siapa yang sedang berpuasa pada hari itu, hari Senin atau hari Kamis dibuka. Atau mungkin siapa yang sudah membaca surat Kahfi diberikan tiket kupon gratis misalnya seperti itu. Ini adalah perwujudan dari iman. Kemudian ilmunya, ilmu bisnisnya, ilmu masaknya, ilmu komunikasinya, bagaimana menyapa orang, bagaimana tempat itu dibuat bersih misalnya. Kemudian nanti perilakunya itu amal tadi, menarik orang melihat itu sudah senang, pakaian yang dipakai itu bersih, meja-mejanya bersih, toiletnya bersih, dengan layanan tambahan yang lain. Tahajudnya kuat, sholatnya kuat, ibadahnya kuat. Mendapatkan trust dari sesama. Insya Allah dengan pola ini
maka tidak mustahil. Usaha itu akan berkembang, usaha ini akan yarfa'illahu, tadi akan dinaikkan derajatnya. Begitu juga di akhirat nanti, insya Allah. Sebab orang yang mempunyai ilmu, orang yang beriman, dan dia mempunyai ilmu, kelak di surga posisinya akan berada di atas orang-orang yang beriman, akan tetapi tidak mempunyai ilmu. Apalagi yang kemudian beramalnya juga masih belum. Maka inilah pendahuluan untuk mengantarkan pada kajian mengenai takwa yang kita bisa. Jadi bagaimana takwa kita, selebar apa, setinggi apa kualitas ketakwaan kita, maka kita buka, kita awali dengan kajian pendek ini tadi, surah Al-Mujadilah ayat 11. Sekali lagi, janji Allah adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi dengan iman yang kuat, baik itu rahasia atau terang-terangan kepada Allah, ikhlasnya, sabarnya, ridhonya. Kemudian yang kedua, diikuti dengan ilmu yang cukup. Ilmu tentang apa? Tentang apa yang kita membidangi ilmu itu. Namanya ilmu agama. Bagi yang terjun di agama, ilmu agama. Bagi yang terjun di dunia sains, maka ilmu sains. Kemudian yang ketiga adalah perilaku, praktek, dan ini adalah akhlak. Akhlak itu ada prakteknya. Demikianlah jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kajian pendek ini ada manfaatnya untuk nanti kita teruskan dengan kajian-kajian berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.